Perkenalkan, saya Sandi Suryo Prayogo. Pada video kali ini kita akan membahas matriks secara singkat dan juga sederhana, terutama untuk penggunaannya pada data science. Kita mulai dulu dari matriks yang paling basic. Oke, matriks itu disimbolkan dengan suatu huruf besar, misalkan A, suatu matriks A, dan matriks itu juga terdiri dari perkalian antara baris dan juga kolomnya. Jadi, jumlah isi dari suatu matriks itu merupakan perkalian M baris dan juga N kolom. Oke, misalkan matriks A ini memiliki data, yaitu 2, 1, 3, 4, 4, 3. Ini ya. Oke, berarti matriks ini memiliki ukuran 2 kali 2. Di mana ini M baris dan juga N kolom. Oke, barisnya yang mana? Ini baris. Yang secara horizontal itu disebut baris, dan yang secara vertikal ini disebut kolom. Oke, selanjutnya matriks juga terdiri dari data-data. Kalau di sini datanya ada 4, gitu ya. Ini biasa kita sebut sebagai elemen. Semisal, elemen matriks di baris 1 kolom 1 dituliskan dengan huruf kecil dari matriks tersebut, yaitu A11, atau kalau dalam bahasa pemrograman, contohnya seperti Python, ini dituliskan seperti ini. A11. Oke, sehingga nilai dari elemen matriks di baris ke-1, kolom ke-1, yaitu 2. Ini ya, 2. Oke. Sedangkan, misalkan, saya pengen ambil elemen atau nilai dari suatu matriks di baris 2, kolom 1. Berarti A, 2, 1. Atau bisa juga kita tulis, ini sama dengan ya, A, 2, 1. Oke, nilainya yang mana? Nilainya ini, 4. Oke, jadi kita harus tahu apa itu matriks, dan juga ukurannya, dimensinya ya, ukuran atau dimensi dari suatu matriks, dan juga jika kita ingin mencari suatu elemen pada matriks, kita bisa menggunakan pernyataan seperti ini. Oke, itu merupakan dasar-dasar dari suatu matriks. Oke, selanjutnya kita coba perkalian dari suatu matriks yang langsung saya implementasikan ke koordinat titik 3 dimensi. Ini saya delete dulu. Oke. Semisal saya punya koordinat P. Koordinat P itu ada di titik 3. P itu ada di titik 3, 2, 4. Sekarang kita gambar di Cartesian. Ini seperti ini ya. Duh, mencong. Ini X, ini Y, ini Z. Oke, titik 3,2,4 itu posisinya ada di sini 3, Y-nya 2, Z-nya 4. Oke, kurang lebih posisinya ada di sini. Ini titik P. Ini vektor dari suatu koordinat P. Ini ya, P. Oke, sekarang saya ingin mencoba perkalian matriks sehingga menghasilkan titik P ini, bayangan titik P ini, lokasinya jatuh di bawah. Atau hasil proyeksi. Nah ini. Dimana yang awalnya posisi titik P ini 3 dimensi, X, Y, Z, gitu. Saya ingin ambil hanya di 2 dimensinya saja, yaitu X, Y-nya. Jadi posisinya ada di sini. Ini P ya. Yang awalnya posisinya di 3, 2, 4, kalau di X sama Y-nya aja, itu kan jawabannya harusnya 3,2 ya. Karena kita ngambil X sama Y-nya aja. Gitu. Nah sekarang, gimana caranya agar komputer bisa mendapatkan koordinat ini secara cepat gitu. Ya, kita bisa aja mengkalikan matriks, mengkalikan koordinat ini dengan suatu matriks. Jadi di sini saya simbolkan dengan P aksen ya, bayangan. Gitu. P aksen sama dengan, oke, yang ingin saya ambil itu X sama Y-nya aja. Berarti kan 1, 0, 0 untuk mengambil X, dan 0, 1, 1, 0, 1, 0 untuk mengambil yang Y. Yang Z-nya saya nggak buat, karena Z-nya ingin saya hilangkan. Gitu. Ini kita kalikan dengan 3, 2, 4. Oke, perkalian matriks ya. Harusnya sih masih ingat. Perkalian matriks itu perkalian baris dan juga kolom. Jadi, untuk baris 1 kolom 1, itu 1 kali 3, ditambah 0 kali 2, ditambah 0 kali 4. Oke, sedangkan di baris 2 kolom 1, yaitu 0 kali 3, ditambah 1 kali 2,
ditambah 0 kali 4. Sehingga menghasilkan jawaban 3 kali 0 kali 3 tambah 0 tambah 0 yaitu 3. Dan 0 tambah 2 tambah 0 yaitu 2. Dapatlah koordinat P aksen yaitu di 3,2. Oke, jadi yang awalnya kita punya matriks dimensi 3 atau R3 nih ya, berubah jadi matriks dimensi 2 yaitu R2. Oke, untuk penghitungan seperti ini buat kita mungkin masih bisa dilakukan secara manual. Tapi jika nanti dimensinya sudah jauh lebih tinggi sampai dimensi n, nah, kita nggak bisa melakukannya secara manual. Jadi kita harus menggunakan fungsi-fungsi yang ada, operasi yang ada pada matriks. Oke, selanjutnya kita coba penggunaan determinan matriks untuk menyelesaikan suatu problem linear, persamaan linear. Saya hapus dulu. Oke, sebelumnya kita ingat dulu transpose dan juga determinan di suatu matriks. Oke, di sini tadi saya punya A ya, di awal tadi. A itu matriks yang isinya 2, 1, 4, 3. Oke, di mana transpose itu disimbolkan dengan A transpose. Oke, di mana kita menukar posisi baris dan juga kolomnya. Misalkan tadi baris pertama itu 21, kita tuliskan 21 ini ke bawah sebagai kolom. Yang berikutnya, baris 2 ini kita tulis 4,3, 43. Berarti kita tuliskan di sini dalam bentuk kolom kedua, 43. Dan inilah hasil transpose dari matriks A, disimbolkan dengan A pangkat T. Gitu. Kemudian determinan. Determinan dari suatu matriks bisa disimbolkan dengan penulisan det A atau A dengan tanda mutlak. Gitu. Oke. Menghitungnya pun, ini hanya bentuk penulisannya aja. Jadi mutlak dari isi matriksnya. 2, 1, 4, 3. Gimana cara menghitungnya? Yaitu perkalian AD, yaitu diagonal ke kanan. Ini A, B, C, D ya. AD, A, B, C, D, AD, dikurang BC, atau perkalian diagonal ke kiri. BC. Sehingga menghasilkan jawaban 2 kali 3, dikurang 4 kali 1. Jadi ini 6 kurang 4 ya, 2. Oke, itu sedikit review tentang transpose dan juga determinan dari suatu matriks. Oke, selanjutnya kita coba langsung mengaplikasikan determinan matriks ini untuk menghitung suatu persamaan linear. Semisal saya punya suatu persamaan pertama itu aljabar linear ya, 2x plus 3y misalkan sama dengan 7. Kemudian saya punya persamaan kedua, x ditambah 2y sama dengan 4. Oke. Yang ditanya berapa nilai x dan y-nya. Oke. Kita, manusia, bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan eliminasi. Karena tinggal kita kurang, kita dapat x, kita dapat y gitu ya. Itu mudah. Tapi bagaimana cara mesin melakukannya? Oke. Kita bisa menggunakan suatu persamaan matriks. Oke. Penulisannya seperti ini. Jadi, x dan y sekarang kita tuliskan dalam bentuk matriks ukuran 2 kali 2. Jadi penulisannya seperti ini. Ini 2, 3, 1, 2. Oke, ini matriks 2 kali 2, yaitu ini ya, xy, xy. Gitu. Dimana baris pertama itu merupakan fungsi pertama, baris kedua fungsi kedua. X itu kolom ke-1, y itu kolom kedua. Oke, selanjutnya ini ada x dan y sama dengan hasilnya, yaitu 7 dan 4. Oke, bagaimana cara mencari x dan y? Ada dua metode. Metode pertama menggunakan inverse, dan metode kedua menggunakan determinan. Berhubung tadi yang saya ajarkan determinan, berarti kita coba menghitung x dengan cara determinan. Oke, seperti ini. Jika kita ingin mencari nilai dari x, maka kita bisa melakukannya seperti ini. Determinan dari x, dx, gitu.
dibagi determinan umum. Oke, siapa dx dan d? Oke, kita mulai dari d dulu. D itu merupakan determinan dari fungsi matriks yang tadi kita tulis, ya, yang ini. Ini si D. Ini D. Gitu ya. Jadi kita tulis 2, 3, 1, 2. Oke. Kemudian dx itu kita ganti nilai x dengan hasil. Jadi 7, 4, 3, 2. Oke, seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai x-nya dengan cara menghitung determinan antara dx dan juga d. Determinan dari dx yaitu 14 dikurang 12. Ini ya, AD min BC. Kemudian determinan dari D yaitu 4 dikurang 3. 1. Sehingga kita dapatkan nilai X 2 per 1 yaitu 2. Oke, dapat nilai X-nya 2. Untuk mencari nilai Y-nya, kalau kita kan mudah ya, tinggal substitusi saja X-nya ke salah satu persamaan yang di atas. Tapi untuk komputer kita harus melanjutkannya, mencari nilai Y dengan cara DY per D. Oke, di mana nilai dari DY, ya, nilai dari DY yaitu kita ganti fungsi D, Y-nya diganti jawaban. Berarti 2, 1, 7, 4. Kemudian D-nya tetap 2, 3, 1, 2. Oke. Nilai dari DY, determinannya 8 dikurang 7. Sedangkan tadi nilai dari D, determinannya yaitu 4 kurang 3. Menghasilkan 1 per 1, yaitu 1. Sehingga kita dapatkan nilai dari X sama dengan 2, dan nilai dari Y sama dengan 1. Oke, itu merupakan salah satu pengaplikasian sederhana dari matriks pada aljabar linear dengan dua variabel. Bagaimana jika variabelnya itu terdiri dari ribuan variabel? Ya, jadi tidak cuma X dan Y, jadi ada X1 sampai X1000 gitu. Nah, itu kan kita nggak mungkin melakukan eliminasi manual satu persatu. Tapi komputer mampu melakukannya dengan cara menghitung determinan dari masing-masingnya. Oke, cukup sekian dulu pengenalan matriks dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih.